البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام البخاري رحمه الله Baik, bab 27 ya. Al-babus sabi' wal ishrun babul junubi yatawaddau summa yanam. Atau yang di atas dulu. Al-babus sadisu wal ishrun babu naumil junub. Yang ke-26 tidurnya orang yang junub. Tujuannya apa yang dibahas di sini, yaitu boleh orang itu menunda mandi. Dia milih tidur lebih dahulu, tapi disyariatkan untuk apa? Berwudu lebih dulu. Oh iya. Al-hadisus sabi' wa samanun ba'dal mi'atain 287. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an-Nafi' an Ibni Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya pada Nabi, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Apakah boleh salah seorang dari kami itu tidur dalam keadaan junub? Qala na'am. Iya, tapi apa? Idza tawaddaa ahadukum, apabila telah berwudu salah seorang dari kalian, falyarqud wa huwa junub. Sila dia tidur dalam keadaan junub. Yang penting sudah ada semacam kesucian, walaupun belum sah tentunya untuk sholat, tapi dia sudah berwudu paling tidak. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qutaibah Ibnu Sa'id Abu Raja Al-Baghlani Al-Balkhi. Balkh itu daerah mana? Kalau sekarang dia daerah Afghanistan. Ini imam besar dari Afghanistan di masa, ya ini di gurunya Imam Bukhari. Qutaibah bin Sa'id rawi rijal kutubus sittah, semuanya meriwayatkan dari beliau. Ajam ya. Iya betul. Afghanistan ya. Iya. Baik. Semuanya belajar ke beliau kutubus sittah, kecuali kalau tidak salah adalah Imam Ibnu Majah. Ada perantaraan kalau tidak salah antara beliau dengan antara Ibnu Majah dengan Qutaibah bin Sa'id. Iya, Khurasan. Iya betul. Kualiti. Padahal cuacanya sangat sejuk, hidupnya sangat keras dan susah. Azam Asy'ari itu juga. Anak tak hafal ya dia biografinya. Kalau Zamakhsyari tak tahu. Pada situ tuh pusat ilmu tuh. Betul. Di masa lampau. Murid-murid dan tokoh-tokoh mengajar. Baik, kalau haddatsana Al-Laits, beliau adalah Al-Laits bin Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri. Beliau adalah Abdul Harith. Baik, faqih besar. Dan beliau ahlu sunnah. Baik, sampai-sampai apa yang dijuluki sebagai Diwanul Ilm. Siapa Ibnu Wahab mengatakan, kalau bukan karena Allah menolong saya melalui Laits bin Sa'ad dan Malik bin Anas, niscaya saya telah tersesat. Ya, beliau menggabungkan antara ilmunya Laits bin Sa'ad yang di Mesir dan Malik bin Anas yang di Madinah, sehingga jadi Diwanul Ilm. Ini Ibnu Wahab Al-Qurashi Al-Misri. Nah, ini Laits bin Sa'ad memang bintangnya. Baik, beliau dulu diminta untuk menjadi gubernur di Mesir, tapi beliau tak mau. Beliau ingin tetap mengajar seperti biasa. Lalu beliau ditanya, siapa yang layak jadi gubernur? Nah, beliau mengatakan fulan. Jadi ulama tidak langsung masuk ke politik, tetapi memberikan bimbingan, memberikan pengarahan yang layak memimpin fulan. Tentunya ulama yang baik, bukan ulama yang jahat, yang punya hawa nafsu yang aneh-aneh tentunya. Baik, ini Laits bin Sa'ad. Dan beliau dikaji besar oleh pemerintah, tapi tidak pernah berzakat karena rajin bersedekah, tak pernah mencapai nisab duitnya itu. Baik, Nafi' Maula Ibni Abbas, Nafi' Maula Ibni Umar. Beliau kunyahnya siapa ya? Anak terlupakan, Allah musta'an. Ya, Maula. Nafi'un, ya ada tanwin dia. Nafi'un. Iya. An-Nafi'in. Ada tanwin biasa. Ya, beliau faqihun madani, cuma ana lupa kunyahnya siapa. Ini asalnya Nafa'al. Iya, ini isim fa'ilnya Nafi'un. Betul. Tapi dia tetap isim kan, asal dari Nafi'un sendiri isim. Beda dengan Ahmadu, Yashkuru, memang bentuknya memang bentuk fi'il. Yang ini tetap isim fa'il, wazan fa'ilun.
Ada tanwin. Memang ada tanwin. An Ibni Umar. Anna Umar bin Al-Khattab sa'al. Jadi Ibnu Umar di sini bercerita bahwasanya Umar bertanya pada Nabi. Ini dohirnya adalah Ibnu Umar menghadiri cerita itu. Buktinya dia mengatakan bukan dari ayah saya, tapi langsung ayah saya bercerita pada Nabi. Dan ini mungkin. Tetapi kalau kita lihat di dalam riwayat An-Nasai, Ibnu Umar dikatakan apa? An Umar bin Al-Khattab. Jadi beliau mendapatkannya dari ayahnya. Demikian pula di dalam riwayat Muslim dan beberapa yang lain. Jadi Ibnu Umar tidak menghadiri cerita, tapi dapat cerita dari ayahnya. Baik. Berarti sebenarnya musnadnya bukan musnad Ibnu Umar, tapi musnadnya Umar. Ini hadisnya Umar. Baik. Umar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, berilmu sebelum beramal. Sebelum beramal kita bertanya dulu biar tidak tersesat jalan. Ayarqudu ahaduna wa huwa junub. Apakah boleh salah seorang dari kami itu tidur dalam keadaan junub? Qala na'am, yaitu boleh dia melakukan itu. Tapi apa? Nabi memberikan penjelasan, idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang dari kalian itu berwudu. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan wudunya itu sekedar apa? Membasah-basahi beberapa anggota badan saja, tidak perlu sampai mencuci, tapi cukup mengusap. Yang lain mengatakan tidak. Wudu ya wudu, yaitu wudu yang ma'ruf untuk sholat. Dan inilah yang betul. Karena lafaz yang mutlak di dalam syariat dia dibawa kepada apa itu? Dibawa kepada hakikat syar'iyah, bukan hakikat lughawiyah. Apalagi nanti akan diperkuat dengan riwayat yang lain. Baik, yaitu riwayat yang di bawahnya nanti insya Allah. Apabila salah seorang dari kalian itu berwudu, falyarqud, maka silahkan dia duduk. Walaupun lamnya lamul amr, falyarqud, tapi ini bukan betul-betul perintah. Karena apa? Perintah ini didatangkan setelah ada kekhawatiran larangan. Baik, makanya kembali kepada hukum apa? Kembali sebelum adanya larangan, yaitu mubah. Maka tidak boleh diartikan berarti setelah wudu wajib tidur dalam keadaan junub, bukan begitu. Perintahnya di sini maksudnya adalah sila, dipersilahkan. Kita wudu dulu. Iya, betul. Jangan langsung tidur. Memangkan di sini kalau tidak ambil wudu adakah jadi berdosa? Tidak memenuhi syarat, tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak sampai berdosa. Cuma ya melanggar aturan Nabi, dikhawatirkan tahu-tahu ada bahaya atau apa, atau boleh jadi kain-kain jadi kotor kan. Sementara dengan dikumpulkannya dalil, kita tahu lafadznya adalah yaitu kemaluannya dicuci, kemudian berwudu, pas itu tidur. Nah, pakai baju yang biar bersih dan sebagainya. Kalau belum dicuci-cuci nggak baik juga. Oke. Dia cuci kemaluan apa wudhu? Basuh. Telah dijelaskan oleh Al-Hafidh, riwayat-riwayat yang lain ada tambahan, yaitu mencuci kemaluannya terus berwudu pas itu tidur. Cuci tak salah. Kalau kemarin tak dicuci cuma wudu aja masih kotor-kotor juga. Bersihkan itu sudah, bersihkan itu. Ya dibersihkan pas itu wudu. Itu Wudu lah. Langsung tidur. Kebanyakan ulama mengatakan tidak sampai berdosa karena tidak ada dalil yang sampai mengatakan berdosa. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya karena ini berdekatan dan maknanya pun hampir sama dan pendek, kita baca aja. Al-babu sabi'u wal ishrun, bab yang ke-27. Babul junubi yatawadda'u summa yanam. Ini hampir sama ya. Bab yang ke-26, tidurnya orang junub, yaitu boleh. Bab yang ke-27 ditekankan masalah apa? Berwudu dulu barulah tidur. Jadi ditekankan. Baik. Hadisnya qala al-Bukhari rahimahullah al-haditsus samin wa samanun ba'dal mi'atain 288. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits. Tadi ada Laits juga. An Ubaidillah bin Abi Ja'far. Ini baru. An Muhammad bin Abdurrahman an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini hadis Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanam, dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur, wa huwa junub, dalam keadaan beliau junub, ghassala farjah, beliau mencuci kemaluannya terlebih dahulu, wa yatawaddau lis-shalah, dan berwudu untuk salat, bukan betul-betul salat.
ya tetap tidak sah kan sholat karena ini hadas besar. Tapi cara wudhunya seperti wudhu untuk sholat. Nah, ini kata Al-Hafidh membantah pendapat sebagian ulama yang mengatakan wudhunya itu sekedar apa? Mengusap bagian yang harusnya dicuci. Yaitu sekedar wudhu yang sifatnya hakikat lughawiyah, yaitu sekedar berbersih saja, melakukan pembersihan. Yang betul-betul wudhu seperti untuk sholat. Nah, barulah tidur. Baik, hadis ini pernah terulang. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah Nabi pernah tidur sebelum mandi? Disebutkan iya, itu adalah boleh. Baik. Tak ingat itu di nomor keberapa itu. Nomor ke 286. Hadis siapa itu? Abi Salamah an Aisyah. Kalau sekarang siapa ini? Urwah an Aisyah. Baik. Untuk yang riwayat ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Bukair, Yahya bin Abdullah bin Bukair. Ini Bukair bukan nama ayah, ini nama datuk. Beliau Abu Zakaria, Yahya bin Abdullah bin Bukair. Beliau adalah Misri. Siqah katsirul hadis. Qala haddatsana Laits. Ini tadi Laits bin Sa'ad al-Misri. Abu siapa? Abdul Harits al-Misri. An Ubaidillah ibni Abi Ja'far. Abu Ja'far namanya Yasar, Ubaidullah bin Yasar. Baik. Beliau ini adalah Madani. An Muhammad bin Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman kalau meriwayatkan dari Urwah adalah Abul Aswad yatimu Urwah. Bukan Abul Aswad Ad-Dili yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, tapi ini Abul Aswad yatimu Urwah al-Madani. Muhammad bin Abdurrahman. Siqah. Urwah telah sering kita lewati, Abu Abdullah Urwah ibnu Zubair bin al-Awwam. Tayyib al-Qurashi al-Madani. Ya, pindah ke Madinah. An Aisyah ma'ruf. Ma'rufah. Aisyah ya, kenapa? Alamiah ma'at ta'nis. Karena ada tak marbutah di situ. Urwah juga sama. Alamiah ma'at ta'nis. Mamnu' minas sharaf juga. Tayyib. Kemudian kalau Yahya gimana Yahya? Dohirnya sih alamiah ma'al ujmah dohirnya ya. Alamiah ma'al ujmah. Dohirnya wawalam, karena kalau Nabi Yahya sih nama beliau ini dari mana? Beliau dari Bani Israel kan ya? Iya. Wallahu a'lam. Dia enggak kepalanya. Iya betul. Iya. Enggak kepala. Iya, sebagai mahar. Zakaria bapaknya pun kena bunuh. Iya, waktu masuk ke dalam pohon digergaji, kasihan. Zakaria apa ya? Nabi Zakarianya. Zakaria pun kena gergaji. Iya, waktu sembunyi di dalam pohon, masuk dalam pohon, tapi setan bagi tahu ke para penjahatnya. Mati. Digergaji, iya, mati syahid. Yahya pun kena potong kepala. Dia potong kepala. Sebagian Israel mengatakan untuk mahar. Jadi maharnya bukan sekedar apa? Bukan sekedar hati nyamuk. Ini kepala Nabi. Naudzubillah. Gimana mahar dahsyat? Siap masuk neraka penjara. Zakaria yang doa kepada Allah Taala. Iya, agar punya anak yang mewarisi kenabian dan sebagainya itu. Nabi Yahya ada anak kata dia. Tak ada hasuran, beliau menjaga kehormatan dan belum sempat menikah. Kalau dalam Israel lihat hasuran yaitu tak punya kemaluan, tapi ini salah, ini palsu. Tapi beliau menjaga kehormatan hasuran. Ya. Kita sampai mana? Aisyah bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyana. Ini dohirnya menunjukkan sering, litaksir, kata Al-Karmani. Sering apabila Nabi ingin tidur dalam keadaan junub, ghassala farjah, mencuci dulu kemaluannya. Iya, jangan tidur dalam keadaan masih kotor-kotor, istilahnya nanti kena apa aja, kena selimut kah, kena baju, kena seluar, kena yang lain-lain, rugi. Jadi dicuci dulu, dibersihkan dulu. Untung-untung boleh rontu. Yang penting sudah apa, bersih-bersih. Kuat. Kemudian wayatawaddau lis-shalah, berwudu untuk sholat, yaitu seperti wudu yang untuk sholat. Dan syarahnya telah berlalu. Ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.